Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalan diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sebagai moderator Mutmainah dengan NIM 057, Nuryanita dengan NIM 055, Nadia Rifatul Hasanah dengan NIM 056, Hera Amalia dengan NIM 065, dan yang terakhir adalah Rila Suryaningsi dengan NIM 066. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, perkembangan fisik. Pengertian, perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis atau biologis growth merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh. Perkembangan seksual adalah teori yang dibawa oleh Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, tahun 1856 sampai ke 1939, fase-fase perkembangan individu didorong oleh energi fisik yang disebut libido. Libido ini merupakan energi bersifat seksual, diartikan secara luas sebagai dorongan kehidupan dan sudah ada sejak bayi. Selanjutnya, yaitu adalah masa remaja ditandai dengan percepatan pertumbuhan fisik, pertumbuhan berat badan, dan panjang badan berjalan perlahan dipengaruhi oleh hormon. Adanya percepatan pertumbuhan pada masa remaja berimpleksi pada perkembangan psikososial mereka dengan ditandai dengan kedatangan remaja pada teman sebaya, playgroup daripada orang tua atau keluarga. Perkembangan fisik yang pesat pada diri remaja selalu diiringi dengan perkembangan psikseksual yang akan diuraikan sebagai berikut. 1. Tanda-tanda pemasukan seksual. 2. Perbedaan kriteria pemasakan seksual. 3. Perbedaan permulaan pemasakan seksual. 4. Perbedaan uraian gejala pemasakan seksual. Yang kelima, perkembangan percintaan remaja. Selanjutnya, Baik, perkembangan kognitif. Pengertian perkembangan kognitif adalah kemampuan anak dalam berpikir, perhatian, mengingat dan memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisis, hingga membandingkan dan memahami hubungan sebab akibat. Itu sebabnya kemampuan kognitif juga menjadi bagian dari perkembangan otak. Aspek nilai kognitif. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Contoh perkembangannya, kognitif itu mulai memikirkan cita-cita, menekuni hobi, kesenangan memilih teman, dan memilih sekolah yang akan dituju. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik dari fisik dan kognitif seseorang. Aspek perkembangan kognitif anak, yaitu 1. Perhatian atau attention, 2. Fokus, daya ingat, perkembangan bahasa, psikomotor, logika, penalaran, dan pengambilan keputusan. Perkembangan emosi. Pengertian perkembangan sosial emosi adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang di lingkungannya yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi adalah faktor kematangan dan faktor belajar. Peran faktor kematangan meliputi perkembangan intelektual yang menghasilkan kemampuan untuk memahami makna yang sebelumnya tidak dimengerti. Perkembangan kelenjar
endokrin penting untuk mematangkan perilaku emosional. Indikator perkembangan emosi pada tahap perkembangan sosial emosi terdapat 3 indikator, yaitu yang pertama menunjukkan rasa percaya diri dan menjaga diri sendiri dari lingkungan, mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Perkembangan sosial dan moral. Pengertian perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Fungsi sosial adalah proses interaksi dengan lingkungan sosial yang dimulai sejak lahir dan berakhir setelah meninggal. Anggota keluarga belajar disiplin, budaya, norma, melalui interaksi dalam keluarga sehingga individu mampu berperan di masyarakat. Fungsi moral adalah untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengalaman nilai-nilai dan norma. Faktor-faktor perkembangan sosial anak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pertama keluarga, kemudian kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Adapun faktor perkembangan moral, yang pertama kognitif, faktor emosi, faktor kepribadian, dan faktor situasional. Berikutnya. Yang terakhir adalah contoh perkembangan sosial dan moral. Sosial, contohnya mempelajari masalah sebuah komunitas, perbedaan masyarakat. Yang kedua, moral, beberapa contoh nilai moral yang umum adalah kejujuran, keadilan, toleransi, kebaikan hati, dan tanggung jawab. Itulah hasil diskusi kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.